Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 11 TKRO 1. Berjumpa kembali dengan Bapak, yaitu Pak Suyono, Sarjana Teknik Sarjana Pendidikan, di materi PPTKR atau pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan untuk di hari Kamis pagi ini. Semoga di pagi hari ini Yang Maha Kuasa masih memberikan kesehatan dan kenikmatan kepada kita semuanya, dan tetap diberikan kesabaran dan semangat dalam menjalani pembelajaran sistem daring ini. Baik Bapak melaksanakan ada di sekolah secara online maupun kalian berada dari rumah. Untuk di pertemuan ke-5 pada pekan ke-6 sebenarnya, namun kita pertemuannya masih di pertemuan ke-5, maka materinya sudah beralih ke sistem transmisi manual. Jadi kalau di materi PPTKR untuk pertemuan 1, 2, 3, dan 4 itu masih di tentang sistem kopling, yaitu menerapkan cara perawatan kopling dan merawat berkala kopling. Dan di pertemuan ke-5 kali ini, meskipun sudah menginjak ke minggu ke-6 atau pekan ke-6, namun kita masih di pertemuan ke-5, yaitu materi yang kita bahas atau kompetensi dasar yang harus kita bahas, Bapak bahas atau Bapak ajarkan ke kalian semua, yaitu menerapkan cara perawatan transmisi manual, kemudian merawat berkala transmisi manual. Materi ini, baik materi pengetahuan 3.2 dan materi keterampilan 4.2, itu akan kita pelajari bersama-sama mulai di pertemuan ke-5, 6, dan 7. Jadi nanti selama 3 kali pertemuan atau 3 minggu. Dan di situ nanti Bapak akan menyampaikan sebuah materi, termasuk materi video presentasi ini mengenai transmisi manual. Transmisi manual itu apa sih? Kemudian komponennya apa saja? Kemudian fungsinya apa? Ya. Kemudian cara kerjanya bagaimana? Macam-macamnya apa? Kemudian sampai nanti ke langkah-langkah perawatannya itu seperti apa untuk transmisi manual itu, ya. Ada gigi 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Itu kurang lebih dalam pembahasan di kelas 11, ya, khususnya untuk kelas 11 TKRO 1. Baik nanti juga untuk 11 TKRO 2 dan 11 TKRO 3 materinya tetap sama sampai nanti ke materi pembuatan laporan praktikum, ya. Meskipun kalian masih belum melaksanakan praktikum atau tatap muka, namun nanti di pertemuan ke-6 atau ke-7, maka akan Bapak adakan yang namanya tugas pembuatan laporan praktikum serta pelaksanaan pekan ulangan harian atau penilaian harian, ya, di mana nanti bisa Bapak adakan di minggu depan atau di 2 minggu berikutnya. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita ke materi transmisi manual. Nah, inilah transmisi manual. Ini materi ini ada di materi Astra Internasional atau Auto 2000, ya, yang juga sama dipelajari oleh para calon mekanik atau para mekanik yang baru lulus, ya. Jadi baru lulus kelas 3 kemudian melamar ke pekerjaan jadi mekanik atau teknisi, maka dia juga akan sama mendapatkan materi lagi training oleh PT TAM, Toyota Astra Motor, atau kalau Daihatsu adalah DAM, Daihatsu Astra Motor, ya. Nah, untuk transmisi manual ini bisa kalian lihat di gambar slide ini. Ini prinsip of transmission. Ini kalau kamu lihat, ini ada namanya torsi, increase. Ini diputar ke arah dalam. Sorry, ini ke luar. Kalau yang ini arahnya ke dalam. Ada perbandingan dikit.
di sini posisinya adalah turun, dan di sini adalah bentuk roda. Ya, nah ada uraiannya. Pada saat kendaraan mulai berjalan atau menanjak, memerlukan momen yang besar. Untuk itu dibutuhkan beberapa bentuk mekanisme berubah momen. Nah, pada saat kendaraan berjalan pada kecepatan yang tinggi, pada jalan datar momen yang besar tidak diperlukan lagi karena momen mesin cukup untuk menggerakkan kendaraan. Jadi adalah torsi. Sehingga nanti kamu kalau melihat di spesifikasinya mobil, dia itu torsinya berapa. Sehingga pada waktu di jalanan menanjak dan sebagainya itu dibutuhkan adalah torsi yang besar, sehingga gigi itu harus dimasukkan gigi 1 ya, atau gigi persnelengnya dimasukkan gigi 1. Itu transmisi yang gerak. Nah, gigi 1 nanti itu seperti apa sih Pak? Gigi 2 bagaimana? Gigi 3 bagaimana? Gigi 4 bagaimana? Gigi 5 bagaimana? Kemudian gigi mundur seperti apa? Nah, ini secara manual ya. Nanti akan kita bahas bareng-bareng. Baik, ini di slide berikutnya. Nah, mekanisme perubahan momen ini maksudnya adalah, ini bisa dilihat ya, di awal itu ada namanya tentang powertrain ya, tentang powertrain. Sebelum Bapak menerangkan di sistem kopling di pertemuan pertama dan kedua, itu ada tentang powertrain. Powertrain itu adalah materi sasis atau pemindah tenaga ya, kendaraan ringan. Dimulai dari adanya engine nanti akan dihubungkan oleh namanya kopling sebagai penghubung dan pemutus kemarin ya. Kemudian sekarang transmisi. Transmisi adalah meneruskan putaran dari mesin ya. Jadi pemindah persneleng ya, gigi 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian dia bisa menggerakkan yang namanya roda itu karena ada bantuan dari poros propeller atau poros penggerak. Di sini poros penggerak. Nah, di poros penggerak di sini itu ada namanya diferensial atau gardan. Nanti yang rubah ya. Posisi misalkan kalau arah mobil penggerak depan, termasuk nanti dia akan di depan. Nah, kalau yang ada gardan atau diferensial itu adalah termasuk jenis mobil penggerak belakang seperti itu. Kalau mobil penggerak depan itu seperti mobil sedan ya, ada di Toyota Vios, Honda Civic dan sebagainya. Kalau penggerak belakang seperti kayak Daihatsu Xenia, kemudian mobil Avanza, Toyota Avanza, Suzuki R3. Nah, itu adalah penggerak belakang. Nah, kalau penggerak keempat-empatnya namanya adalah 4WD. 4WD atau 4-wheel drive seperti kayak mobil Jeep dan sebagainya ya, atau mobil-mobil off-road. Nah, itu termasuk 4WD ya. Nah, ini kembali lagi ke materi berikutnya. Transmisi digunakan untuk mengatasi hal ini dengan cara merubah perbandingan gigi. Jadi dia itu merubah perbandingan giginya ya. Untuk apa Pak? Nah, yang pertama merubah momen ya, momen ini atau torsi ya. Kemudian merubah kecepatan kendaraan ya, sehingga otomatis nanti kalau di dalam berkendara naik mobil, jadi untuk awal itu adalah di gigi masuk 1. Kalau kamu langsung masukkan gigi 3, kemudian kamu banding dengan gas, kopling kamu lepas, maka otomatis pergerakannya akan lambat atau pelan seperti itu. Bahkan kalau di dalam tanjakan, maka tidak akan bisa naik mobil itu, bisa ngelender ke bawah. Bahasanya ngelender itu ya, turun ke bawah. Jadi kalau digunakan tanjakan kecangar ya wis wassalam lah seperti itu. Jadi memang harus juga mengetahui medan dan kondisi mobil. Itu sedikit pemahaman mengenai mobil ya. Jadi nanti kalian juga harus paham dan untuk kedepannya harus bisa juga mengendarai mobil. Oke. Ketiga, memungkinkan kendaraan bergerak mundur. Nah, memungkinkan kendaraan diam saat mesin hidup. Jadi bisa memungkinkan kendaraan diam saat mesin hidup. Mesin hidup, kendaraannya diam. Nah, loh Pak, kok bisa Pak? Ini mesinnya hidup tapi kok gak jalan? Itu karena dia diposisikan netral. Nah, nanti kalau kemudian kamu masukkan gigi 1, kalau menggunakan transmisi manual, kopling manual, berarti koplingnya harus kamu injak dulu. Kemudian gigi persneleng kamu gerakkan. Nah, digerakkan di gigi 1.
Nah, nanti ke depan nanti ada cara tentang gimana sih cara mengendarai mobil. Nah, nanti akan saya share juga ada video YouTube-nya. Mudah-mudahan nanti bisa menambah ilmu kalian nanti ke depan. Baik, berikutnya ya saya sampaikan lagi, nanti ada video ini transmisi manual part 1 dan video transmisi manual part 2 ya. Jadi nanti ada 2 video nanti, tapi Bapak sampaikan atau Bapak upload share di e-learning ada 2 video, dan nanti itu kamu buka semua dan dipelajari. Oke Mas Bro, close dulu ya, pray road pokoknya. Oke, terima kasih. Selanjutnya perbandingan gigi. Input A, B. A ini adalah inputnya, B adalah outputnya. Ini ada perbandingan gigi lurusnya. GR namanya gear ratio. Jadi gear rasionya itu yang diputar dibagi yang memutar. Yang diputar dibagi yang memutar. Atau di sini adalah B. Yang diputar itu yang B, yang memutar adalah A. Ini bisa dilihat. Kamu lihat kalau di dalam bentuk kotak, ini kotaknya dia kecil, ini dia besar. Ya, ini perbandingan giginya. Ada yang kecil, kemudian dia besar. Seperti itu, ya. Sama halnya nanti itu kamu kalau mengendarai sepeda gunung. Nah, itu kan ada Mas. Rantai yang depan itu gearnya besar. Kemudian kalau yang belakang itu dia kecil giginya. Nanti bisa dirubah semakin ke atas dia semakin besar. Kalau kamu posisikan di gigi yang kecil yang di belakang ya, sepeda ontel itu sepeda gunung, maka otomatis memang tarikannya berat, tetapi torsinya besar. Seperti itu ya. Nah, kamu kalau pengen enteng untuk medal, itu ibaratnya seperti itu Mas ya. Kamu medal dirubah ke gear atau giginya yang lebih besar, otomatis kamu akan enteng, tetapi pergerakannya kamu lambat, torsinya kecil. Sama seperti itulah ibaratnya ya. Baik, saya lanjut lagi. Ini kurang 2 menit, nanti akan Bapak akhiri. Nanti ada lanjutan video lagi ya. Nah, pada gigi pada transmisi terdapat 2 pasang roda gigi. Untuk memperoleh putaran input shaft itu adalah poros input ya, dan output shaft adalah poros output keluar. Ini masuk, ini keluar. Ini yang searah. Ini pada saat maju input, posisinya gambarnya seperti ini Mas ya. AB, kemudian ada CD. Ini AB-nya A kecil, B-nya besar, C-nya kecil, D-nya besar. Ya, ini ibaratnya adalah giginya seperti itu. Jadi gear rasionya itu yang diputar. Tadi yang diputar apa? Yang diputar kan B. Ya, dibagi memutar, dikali diputar dibagi memutar sama. Jadi nanti ini B dibagi A dikalikan D dibagi C. Karena yang diputar itu adalah si besar. Ini adalah perbandingan gear rasio. Nanti ada hitung-hitungannya ya. Bahkan nanti di dalam soal pun penilaian tengah semester atau ulangan harian mungkin juga bisa keluar soal tersebut. Baik, berikutnya, nah ini perbandingan gigi mundur, bisa dilihat nanti. Menggerakkan ke arah mundur pada gigi transmisi ditambahkan idle gear untuk memperoleh input shaft dan output shaft yang berlawanan. Nah, di sini tadi ada A, B, D, C, tengah-tengah ada E. Nah, ini inputnya, ini outputnya. Di inputnya kondisinya gearnya sama, A dan B ini dia sama. Kemudian yang B itu dia bersinggungan atau dengan singgungan dengan C dan D. C dan D ini dia sama ya. Jadi kalau rumusnya adalah B dibagi A, kemudian dikali lagi E dibagi C, dikali D dibagi E. Jadi yang besar ini dibagi ini, kemudian juga dikali lagi yang besar dibagi yang ini. Itu adalah perbandingan pada saat kalau gigi mundur seperti itu. Nah, konstruksinya transmisi itu seperti ini Mas. Ini kurang lebih adalah digunakan baik di transmisi Chery maupun Kijang. Ya, Kijang 4K itu nanti yang kalian praktek untuk cara bongkar pasang dan merakit gearboxnya. Nah, nanti itu praktikumnya kalian akan seperti itu ya. Tapi nanti juga kalian mempelajari tentang nama-nama komponennya. Pak, yang panjang ini apa sih namanya? Oh, ini namanya adalah output shaft. Kemudian kalau yang pendek ini apa sih Pak namanya Pak? Oh, ini namanya input shaft. Oh, kemudian yang ini apa Pak yang tengah Pak? Oh, namanya counter gear. Nah, semacam itu ya. Oh Pak, ini kok besar. Kemudian ini semakin ke sini kok di arahnya kecil, itu apa saja Pak? Oh, kita masuk nanti adalah gigi 1, 2, 3, 4. Ini gigi mundur. Nah, kemudian di ini ada komponennya lagi. Ada namanya clutch hook, ada namanya hub slip, ada namanya synchronizer ring, dan sebagainya.
Nanti akan Bapak jelaskan lebih detail di materi berikutnya. Baik, itu dulu yang bisa Bapak sampaikan. Nanti akan saya lanjut di materi video presentasi yang kedua. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.